Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Aulia Rahma. Saya dari kelas 3D, Prodi D4 Akuntansi Manajerial, ingin menjelaskan tentang pengantar pengauditan 1. Di sini saya akan membahas beberapa materi. Yang pertama adalah sejarah singkat perkembangan audit, yang kedua struktur organisasi, yang ketiga definisi auditing, yang keempat jenis-jenis audit. Yang pertama kita akan membahas tentang sejarah singkat perkembangan audit. Pengauditan sudah ada sejak zaman dahulu kala. Menurut Montgomery, tujuan auditing dahulu kala, yang pertama untuk menemukan dan mencegah kecurangan, yang kedua menemukan dan mencegah kesalahan atau error. Awal dari pengauditan terhadap perusahaan tahun 1800-an terkait perundangan Inggris selama revolusi industri. Yang kedua kita akan ngebahas tentang struktur organisasi. Struktur organisasi dibagi menjadi 3, yaitu yang pertama, struktur organisasi berbeda antara perusahaan satu dengan yang lainnya. Yang kedua, struktur organisasi harus menunjukkan garis-garis wewenang dan tanggung jawab yang jelas. Yang ketiga, hal ini dilakukan untuk memperkecil terjadinya penyimpangan. Saya di sini akan menjelaskan sedikit tentang pengawasan internal. Menurut ICPA, pengawasan internal meliputi struktur organisasi dan semua cara-cara serta alat-alat yang dikoordinasikan yang digunakan di dalam perusahaan dengan tujuan untuk menjaga keamanan harta milik perusahaan, memeriksa ketelitian dan kebenaran data akuntansi, menunjukkan efisiensi di dalam operasi dan membantu menjaga dipatuhinya kebijaksanaan manajemen yang telah ditetapkan sebelumnya. Selanjutnya kita akan ngebahas tentang definisi auditing. Definisi auditing dibagi menjadi 6. Yang pertama adalah proses yang sistematis. Maksud dari proses yang sistematis adalah rangkaian proses yang prosedurnya bersifat logis atau terstruktur. Yang kedua, menghimpun dan mengevaluasi bukti objektivitas. Maksudnya di sini adalah proses sistematik yang dilakukan tersebut merupakan proses untuk menghimpun bukti-bukti yang mendasari asersi-asersi yang dibuat individu maupun entitas. Yang ketiga, derajat kesesuaian. Derajat kesesuaian adalah untuk dekat tidaknya atau sesuai tidaknya asersi tersebut dengan kriteria yang telah ditetapkan. Yang keempat, kriteria yang telah ditentukan. Standar pengukuran untuk mempertimbangkan asersi atau representase. Yang kelima, menyampaikan hasil. Menyampaikan hasil adalah hasil audit dikomunikasikan melalui laporan tertulis yang telah disesuaikan. Yang keenam, asersi tentang tindakan kejadian. Maksudnya di sini adalah suatu rangkaian pernyataan secara keseluruhan oleh pihak yang bertanggung jawab atas pernyataan tersebut. Jenis-jenis audit terbagi menjadi 3. Yang pertama, audit operasional. Audit operasional adalah menghimpun dan mengevaluasi bukti mengenai kegiatan operasional organisasi dalam hubungannya dengan tujuan pencapaian. Yang kedua, audit kepatuhan. Audit kepatuhan adalah menghimpun dan mengevaluasi bukti untuk menemukan kegiatan finansial maupun operasi tertentu dari suatu entitas sesuai kondisi dan aturan yang ditentukan. Yang ketiga, laporan keuangan, memperoleh dan mengevaluasi bukti tentang laporan keuangan suatu entitas dengan tujuan untuk memberikan pendapat apakah laporan keuangan tersebut telah disajikan secara wajar. Selanjutnya kita akan ngebahas tentang organisasi KAP atau kantor akuntan publik. Yang pertama adalah partner. Partner bertugas mereview pekerjaan audit, menandatangani laporan audit, menyetujui masalah fee dan penagihannya. Yang kedua adalah manajer, merupakan staf yang banyak berhubungan dengan klien, mengawasi langsung pelaksanaan tugas audit, mereview lebih rinci pekerjaan audit. Yang ketiga, senior auditor, merupakan staf yang bertanggung jawab langsung terhadap perencanaan dan pelaksanaan pekerjaan auditor, bertanggung jawab atas pekerjaan lapangan.